Oke, ini Bunda tengahin, gimana tengah? Gini, Bu Lorencia, poinnya itu Jimen cuma mau menyampaikan, kalaulah orang Kristen itu mengikuti aturan yang ada di Alkitab, seharusnya mengikuti ajaran Yesus juga yang tidak berhari-hari membiarkan mayatnya. Tidak ada aturan yang menyatakan bahwasanya orang meninggal harus dikubur pada satu hari itu juga. Begitu, poinnya itu aja sebenarnya Bu Loren. Kecuali tadi ada tertulis di Alkitab bahwasanya orang meninggal harus hari itu juga dikuburkan, terus kami tidak melaksanakan, baru kami salah. Di Alkitab tidak ada tertulis loh. Oke, bisa saya balik kalau pertanyaan itu. Pertanyaan itu saya balik. Emang ada di Alkitab harus berhari-hari mayat? Lah, sekarang mana begini, datanya, mana firmannya? Gini, makanya saya bilang tadi ada hukum Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Artinya apa? Di dalam kita mengikuti Tuhan, kita perlu ya bersosialisasi dengan saudara-saudara kita, dengan keluarga kita yang mengasihi mungkin orang tua kita yang sudah dipanggil Tuhan. Kenapa sih kita larang-larang mereka? Misalnya dia nelpon, tunggu kami pasti datang. Dari jauh-jauh mereka datang. Itu firmannya tidak ada kaitannya tentang mayat itu. Sekarang begini. Tapi firman yang saya bilang Markus 7 ayat 6 itu ada kaitannya. Gini, kamu pakai ayat Alkitab kami. Kamu sudah di luar, jangan pakai Alkitab kami. Saya menerangkan iman saya. Dan kamu jangan coba-coba masuk lagi ke iman kami. Karena kamu sudah keluar. Hello, kalau kamu sudah keluar, jangan move on dong. Ya kan? Berubah dong, jangan berpindah tapi masih cinta. Saya tetap move on. Saya memang udah move on. Kalau move on jangan dibahas lagi, lupakan. Ditengahin dulu. Oke. Bu Lorencia, biar Ustaz Nafi tengahin dulu ya, teman-teman ya, Jimen sama Bu Lorencia. Oke, silakan Ustaz. Jadi Bunda Lorenz, apakah baru kali ini masuk Komal ini? Iya host, baru kali ini saya host. Lihat tadi karena mendengar masalah adat istiadat Batak itu aja tadi makanya saya naik. Saya dari tadi sebetulnya saya agak mempersilahkan, bahkan hostnya sendiri mempersilahkan mau obrolin apapun silahkan, tapi sampaikan dengan narasi kebenaran. Itu. Enggak host, tadi saya naik itu karena mendengar masalah adat istiadat tadi dibawa-bawa. Jadi kebetulan si kawan ini kan dia menjawab bahwasanya dia sudah ini. Jadi kalau makanya saya bilang kalau sudah seperti itu ya udah lakukan aja sebagaimana iman yang kau percaya sekarang. Jangan dicampur adukkan lagi dengan yang dulu-dulu. Lupa dong. Lupakanlah yang lama. Mencampur adukkan itu. Komal ini nggak pernah mau menyalahkan agama manapun. Bahkan kalian mau nyembah sendal jepit, kancing baju kalian nyalahkan loh. Saya membantah pernyataan si ini tadi loh. Saya bukan Komal ini terserah Anda mau menyembah siapapun silahkan. Bulan, matahari, bahkan burung kalian sembah terserah. Kancing baju kalian sembah silahkan. Komal di sini silahkan mau bernarasi apapun, tapi tolong kondusif, gitu loh. Artinya kalau memang mau berdiskusi dan mampu untuk membantah baik dari Bible-nya, baik dari Quran-nya, baik dari Tripitakanya, dari Wedanya, monggo silahkan. Tapi kalau nggak mampu, kalau cuman bahasa cocologi dan dengan emosi, turun. Bukan. Ini untuk edukasi. Gini host, kan dia tadi nanya ayatnya dan di Alkitab juga tidak ada menyatakan aturan bahwasanya orang meninggal itu harus dikuburkan satu hari. Sekarang dibalik, ada nggak aturan untuk memperpanjang juga melama-lamakan? Jadi narasinya kita lagi cari kebenaran, bukan kebenaran. Ada, makanya kita dikasih akal pikiran loh, dikasih Tuhan hikmat loh. Justru pertanyaannya dikasih akal pikiran, narasi yang dibangun, silahkan mau membantah temen, silahkan, tapi nggak boleh yang namanya saling posisinya merasa diri paling benar. Tidak, saya tidak merasa paling benar, cuma karena dia bilang tadi dia sudah menjadi mualaf, ya udah ketika dia menjadi mualaf jangan lagi bahas Alkitab. Oh justru di situ ada bahasa, kita bukan nggak pengen bahas Bible Anda, saya pribadi nggak mau bahas Bible Anda. Cuman masalahnya Bible Anda itu mencuri bahasa-bahasa yang ada di Al-Quran, paham? Dari mana caranya mencuri? Nama Allah, nama Alkitab, nama Rasul, nama semua Allah. itu nggak ada. Kami Allah. Nggak pede dengan bahasa alfabet Allah, bukan Allah. Kami nggak mengenal si Allah. Ibu. Ini Ustaz sini, izin saya masuk. Lanjut Pak Andi.
Masuk Andi. Ya. Ibu, itu Allah itu siapa menurut Ibu? Kalau di Bible Anda itu. Kalian yang kenal itu karena itu Tuhan kalian. Iya, siapa? Nggak tahu saya sesembahan kalian. Ibu bisa nggak sih bahasa Indonesia? Dengarkan dulu orang bicara. Yang Ibu, saya tahu kalian manggil Allah. Ibu, Allah, iya. Allah, gitu. Dengarkan dulu orang bicara, baru Ibu bicara. Supaya Ibu paham maksud pembicaraan gitu loh. Oke, ini dengerin bahasa Indonesia nih. ALLAH itu di terjemahan Bible Ibu itu merujuk kepada siapa? Silakan, Ibu lagi yang bicara. Monggo. Buka mic-nya, Bu. Begitu diskusi gantian. Kami memanggil itu kepada sang penguasa. Ya. Kami mengenal sang penguasa udah cukup. Sang penguasa itu siapa? Kami mengenal sang penguasa lewat Yesus. Saya nggak nanya lewat mana. Siapa sang penguasa itu? Yesus Kristus. Yesus Kristus. Apa yang dikuasai Yesus? Silakan. Seluruh dunia ini dikuasai termasuk Anda. Oke, baik. Waktu Yesus bayi, kan pernah jadi bayi tuh. Apa yang pernah dikuasai waktu dia bayi? Itu ada ininya ya. Jadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Saya nggak nanya dosa. Begini, Yesus ini kan sang penguasa. Dengarkan dulu bahasa Indonesianya. Berbahasa Indonesia dengan baik. Kan Ibu masih punya akal, tahu ngerti bahasa Indonesia. Berdasarkan argumentasi Ibu, Yesus itu berkuasa, sang penguasa, maha kuasa. Yesus juga pernah jadi bayi. Nah, apa yang dikuasai Yesus waktu bayi? Silakan. Bicaralah, Bu. Begini ya, kami mengenal Yesus ya. Dia ketika dia datang ke dunia sebagai manusia, dia 100% itu manusia. Bagaimana kita ketika anak-anak ya bertumbuh menjadi dewasa ya, merasa lapar, merasa haus, itu sebagai kemanusiaannya. Oke, berarti udah gantian udah cukup. Berarti waktu dia bayi belum berkuasa dia, betul? Dia sudah berkuasa, tetapi pada saat itu kalau berkuasa, dengerin. Kalau dia bayi berkuasa, sebutkan apa yang dia kuasai. Jawab. Diskusi begitu, Bu, santai. Ayo, apa yang dikuasai waktu bayi? Jawab. Oh, tok. Ya, pada saat itu ya, gini. Kita seperti kita ya, logisnya dulu kita berpikir ya. Langsung aja ke Yesusnya, Bu, jangan bawa kita. Kita bahas Yesus, nggak membawa kita. Makanya Tuhan itu dengarkan bahasa Indonesia, diulang lagi, saya mute. Diulang lagi. Ibu kalau ngelihat begini, mending Ibu turun, tidur, mandi. Dengarkan baik-baik. Pertanyaannya sesuai dengan argumentasi Ibu. Yesus itu berkuasa. Ya, dia pernah jadi bayi. Jawab aja langsung, Bu. Apa yang dikuasai? Dengerin dulu. Kekuasaan Tuhan Yesus. Apa yang dikuasai Yesus waktu Yesus bayi? Silakan dijawab. Kekuasaan Tuhan Yesus itu, dia dari bayi juga sudah berkuasa. Bahkan sebelum ke bumi dia juga sudah berkuasa. Tapi iya, kalau dia bayi berkuasa, tunjukkan. Udah dibantah. Apa yang dikuasai Yesus waktu bayi? Langsung sebutin, jangan diputer, langsung sebutin. Apa? Aja lah, kalian. Gimana saya mau menjelaskan, kalian begitu ngomong kalian mati-matiin Pertanyaannya apa, Ibu jawab? Pertanyaannya apa? Begini, Tuhan itu tidak asal sembarangan menunjukkan kuasanya. Apa yang dikuasai Yesus waktu bayi? Langsung jawab. Dirimu pun dikuasai, dirimu. Tuh. Dirimu. Di mana datanya tertulis begitu? Dirimu juga dikuasai. Di mana tertulis? Waktu bayi Yesus menguasai diriku. Dia mati. Di mana tertulis begitu? Atau tidak itu urusanmu, tetapi itu namanya kau hanya halusinasi, cita-cita yang tidak mungkin akan tercapai. Inilah yang dimaksud iman cita-cita, hanya omdo doang tidak bisa berdata. Nah, di sini hanya Ibu memajukan iman, memundurkan akal. Karena yang namanya bayi itu tidak mungkin berkuasa.
Tapi ada satu, kalau ibu mau jujur, waktu Yesus bayi dia hanya menguasai air susu ibunya karena bapak tirinya tidak boleh berbagi sama dia. Itu pertama. Kedua, karena dia adalah anak tunggal, dia belum punya saudara kembar. Jadi satu-satunya Tuhanmu yang dia kuasai waktu bayi adalah air susu ibunya. Selain itu nggak ada, Bu. Itu data dan fakta. Nah, kalau ibu mau menampilkan apa yang dikuasai Tuhanmu waktu bayi, silakan. Itu kan kalau saya jawab apa adanya, silakan. Seperti apa? Nah, nangis kan, Bu? Nangis. Nangis. Bantah statement saya, yang dikuasai Tuhanmu waktu bayi adalah air susu ibunya. Nangis. Masa ada Tuhan bayi Maha Kuasa? Tidak. Ayo disebutkan aja. Ayo. Tidak bisa menerima. Inilah resikonya. Inilah teman-teman ya resikonya kalau anak orang dituhankan. Maria sendiri yang merawat anaknya nggak pernah mengklaim anaknya adalah Tuhan. Maria yang menyusui anaknya, Maria yang menina bobokkan anaknya, Maria membersihkan popoknya, Maria yang cuci bajunya, Maria yang gendong dia, Maria yang ngasih gizi ke dia, Maria yang ngurus dia. Kagak pernah tuh Maria mengatakan anak saya Tuhan. Anda datang belakangan memberi gelar Tuhan kepada anak orang. Ya siapa lu? Siapa lu? Ibunya aja kagak ngomong kalau anaknya Tuhan. Bapak tirinya Pak Yusuf kagak pernah tuh ngomong kalau anaknya Tuhan. Adik-adiknya Yesus itu punya adik-adik, kagak pernah tuh ngomong kalau abang gue adalah Tuhan. Siapa lu? Lu belakangan hadir lu bilangnya anak orang Tuhan. Sok tahu lu. Kata Haji Bolot, sok tahu lu. Anak orang lu Tuhanin aja sendiri ya. Pakai Maha Kuasa. Hai. Tuk. Kukuryu. Malu kan? Malu kan? Gimana ini host? Kalau udah malu begini host? Maksud kalian orang Kristen. Kalau saya Bu jadi begini Bu, lebih baik saya nggak diskusi karena ibu ini hanya mengandalkan akal mati. Yang anda andalkan itu adalah imani saja. Akal Anda itu Anda matikan. Mana mungkin masuk akal kalau bayi itu Maha Kuasa? Mana mungkin masuk akal kalau orang yang keluar dari rahim seorang ibu dikatakan Tuhan? Mana ada Tuhan senista itu, belum lagi waktu dewasa. Seiring waktu dengan dewasa, orang ini menurut cerita di Bible Anda itu diolo-olo, itu digamparin, itu diludahin, itu ditelanjangin, diikat tangannya, terus kemudian terkutuk di tiang salib, ditombak lambungnya, dikubur 3 hari. Mana ada Tuhan kayak gitu? Ini adalah ajaran pagan Romawi yang merusak akal sehat ibu. Siapakah tokoh yang merusak akal manusia ini? Adalah tokoh yang merusak akal sehat manusia adalah yang namanya Mr. Paulus. Mr. Paulus ini adalah tadinya dia membunuh murid-murid, membunuh pengikut Yesus. Setelah Yesus tidak ada di muka bumi, dia buat surat untuk membunuh miliaran akal manusia. Jadi Saulus ini memang pembunuh akal sehat manusia termasuk ibu ini. Kenapa? Karena Paulus ini memang ingin merusak ajaran-ajaran para nabi. Siapa yang menyebabkan ini semua? Yang menyebabkan ini semua adalah sang bintang timur, yaitu Lucifer. Lucifer adalah makhluk halus yang menggerogoti hati manusia. Kemudian manusia ini terpengaruh untuk mencari kawan-kawan ke neraka. Kenapa? Menurut Paulus. Udahlah. Ngomong terus kan. Sampai nangis lu lawan gue ya.
Lu akan pasti nangis, Bu. Makanya Lu ngomong. Saya bangga menjadi pengikut Kristus. Iya, banggalah kau menjadi pengikut. Bangga terserah kau pemakan babi lah. Banggalah kau. Yesus pasti binasa. Ah, itu banggalah kau. Masa ada bayi maha kuasa? Dari mana ada bayi maha kuasa? Otak lu taruh mana, Bu? Makanya jangan makanya kalau babi itu, Bu, jangan dimakan. Babi itu merusak akal. lagi. Hanya itu yang bisa kemampuan. Pak Maryam gimana nih, Pak? Pasien ini Pak Maryam nih. Mir. Pasien lepas satu. Diskusi nggak mau diam-diam. Ngomong terus. Tapi ketika mau dijelasin, kalian mau jawaban kami harus seperti di otak kalian, yang nggak mungkin. Ya kan Ibu sendiri yang ngomong Yesus itu maha kuasa. Ibu jelasinnya melalui data lah, pakai literasi data. Jangan hanya argumentasi congor doang. Itu masalahnya. Tidak ada argumentasi itu. Yang saya sampaikan itu mana kebenaran. Mana firmannya biar saya bantah. Mana firmannya? Aja sendiri. Kamu kalau sesat aja. Perjanjian baru atau lama? Kamu kalau kamu paham firman Tuhan, kamu nggak tersesat. Karena kamu justru tidak paham, makanya kamu tersesat. Ya udah, saya tengahin aja, Bu. Bu Lorencia izin. Ibu Lorencia izin. Ibu bisa dengar kata-kata saya, Bu? Bisa dengar kata-kata saya, Bu? Tuh. Ibu Lorencia monitor. Iya, udah. Nah, udah jinak sekarang. Enggak, saya enggak jinak. Emang kamu pikir saya apa? Ya udah. Kalian mungkin yang pakai kata jinak mungkin, karena mungkin kalau binatang. udah jinak, silakan dijawab. Apa yang dikuasai Yesus waktu bayi, silakan. Begini, kekuasaan Tuhan itu, dia ketika masih kecil bukan nggak bisa menunjukkan kekuasaannya, tetapi dia menahan untuk tidak menunjukkan kekuasaannya. Mujizat pertama yang dilakukan Yesus menyatakan dia berkuasa itu ketika pernikahan di Kana yang mengubah air menjadi anggur. Itu udah dewasa, Bu. Waktu bayi saya tanya, itu udah dewasa. Jadi waktu bayi menurut Ibu, dia dengerin dulu. Jadi menurut Ibu waktu bayi dia maha kuasa, tapi dia menahan kekuasaannya, begitu ya? Belum masanya, belum waktunya. Dari mana Ibu tahu? Dari mana Ibu tahu? Kok Ibu ini orang ini, kok Ibu lebih tahu anak Maria daripada ibunya gitu loh? Kok siapa yang ngajari Ibu kayak gitu? Silakan Bu, siapa yang ngajarin? Tahu? Maria tahu? Di mana tertulis Maria tahu anaknya maha kuasa, di mana? Tahu. Justru ketika sebelum dia mengandung dia juga tahu. Itu kalau itu Tuhan. Tuhannya Maria siapa waktu mengandung Yesus? Hello. Jadi jangan kalian Bu, saya tanya baik-baik, Bu. Siapa Tuhannya Maria waktu Maria mengandung Yesus? Bu. Ya. Siapa Tuhannya Maria waktu Maria mengandung Yesus? Gini. Ya gini. Gini. Kalian ini kok Tuhannya Maria gini? Kalian ini belum dijawab. Dengerin dulu, Bu. Masa Tuhannya Maria gini? Sejak kapan Maria menuhankan gini? Tapi ketika mau dijelasin, kalian ya, ini saya ulang ya. Siapakah? Ini dengerin dulu. Abis ini saya diam, benar Bu. Saya dengerin ini. Mau Ibu ngomong apapun, silakan dengerin dulu. Dengerin dulu. Diam dulu sebentar ya. Benar ya, maka. Ya, diam dulu sebentar. 1 detik. Siapakah Tuhannya Maria waktu Maria mengandung Yesus? Silakan. Dia apa ya? Yesus itu memang Tuhannya. Ya, Yesus memang Tuhannya. Makanya dia bilang dia tahu ketika dia hamil, dia mengandung Tuhan. Jadi Tuhannya Maria adalah isi kandungannya Maria, begitu? Enggak jadi masalah. Kenapa rupanya? Loh, siapa yang mempermasalahkan? Loh, kenapa kamu pertanyaanmu seperti itu? Loh, kenapa larang bertanya? Bukan saya larang bertanya, tapi cara bertanya itu seakan-akan kamu itu mengejek gitu loh. Loh, kok ngejek? Ini kenyataan toh. Loh, dengan kenyataan lah kita. Ibu aja, Ibu sebenarnya yang merasa bahwa iman Anda itu tidak masuk akal, jadi Anda yang baper. Enggak. Kalau saya merasa imanku tidak masuk akal, saya udah murtad dari dulu. Ya kalau begitu, berapa dengerin dulu Bu. Izin sudah. Ya sudah.
Di dalam apakah Tuhan Lorenza, Ibu Lorenzia ini sama dengan Tuhannya Maria? Silakan Bu. Ya jelas lah sama. Oke. Siapa nama Tuhannya Maria? Kalau kamu bilang sama berarti Yesus. Yesus. Siapa nama anaknya Maria? Nama kemanusiaannya Yesus. Berarti anakku adalah Tuhanku. Terserahmu mau ngomong itu namanya kalian nggak mengimani ya kan, suka-suka dari. Ya udahlah Bu, terserah lah Bu ya. Pantasan si Jiman memeluk Islam. Apaan ini anakku adalah Tuhanku. Kalau saya bilang kan kalian nggak enak juga. Ya kan? Anakku adalah Tuhanku. Gitu ya. Allahku adalah zat uap. Apa itu? Apa itu? Allah kan Gini Bu, apa itu? Bu. Kami menerima penjelasan Ibu, tapi berikan dulu datanya, lalu data itu jelasin. Itu namanya diskusi yang benar. Kalau hanya Ibu, biar saya jelaskan, tapi argumentasi saya itu tidak dipakai, Bu. Itu ya, yang salahnya. Ini memang nggak dipakai lah, kamu aja sudah murtad. Gimana sih kamu itu? Ya murtad lah Bu, masa ke utusan anak di Tuhan kan salah lah Bu. Sempat 1 tahun di Nias, aku tahu bagaimana orang Nias. Iya justru itulah Bu, saya tidak mau lagi di sana. Saya memang betul mentuhankan. Kalau kamu pergilah dengan damai. Ngapain kamu lagi? Saya tetap pergi dengan damai Bu, tapi ya untuk membantah kalau kamu masih bahas-bahas, berarti kamu masih cinta di hatimu, masih tersimpan kata cinta. Ibu gantian Bu, gantian Bu, gantian. Ibu, untuk membantah perkataan Ibu adalah Yesus adalah Tuhan, kita pakai barometernya apa? Tentu Alkitab kan. Justru itu saya pakai Alkitab. Gitu dia Bu. Tidak mungkin saya pakai Al-Quran. Ibu akan beralasan nanti, itu kan Al-Quran iman Anda. Pakailah imanmu. Kalau saya bilang, kalau pakai iman saya, selaras dengan Alkitab bahwa Yesus itu adalah utusan Rasul. Satu ayat doang kamu bikin untuk membenarkan narasimu. Wih banyak Bu. Ibu mau ayat yang mana? Coba biar kita data kita. Sebutkan 5 ayat yang menyatakan Tuhan itu utusan, Yesus itu utusan. Oke, thank you. Terima kasih banyak Bu. Oke. Banyak banget Bu, banyak banget. Yohanes 4 ayat 34. Kalau satu itu Yohanes 5 ayat 36. Dengarin Bu. Itu untuk membenarkan narasinya. Tadi minta 5 ayat. Ibu minta data. Ibu minta data, orang ngasih data Ibu ngerocos. Aduh, Ibu ini kemana? Silakan. Nah, biar saya bacakan ya Bu. Yohanes 4 ayat 34, Yohanes 5 ayat 36. Catat Bu. Biar Ibu baca nanti. Baca aja kalau Yohanes 5 ayat 36, Yohanes 6 ayat 28 sampai 29, Yohanes 10 ayat 25. Bacalah kalau bilang-bilang ayat-ayat itu. Dengerin dulu orang ngomong mestinya. Ibu dengarkan dulu orang ngomong, disebutkan dulu baru dibaca. Yohanes 3 ayat 33 sampai 34, Yohanes 7 ayat 28, Yohanes 17 ayat 3. Itu di Yohanes saja, Bu. Ibu mau yang di perjanjian lama mau nggak? Biar saya kasihkan sama Ibu. Saya tambahin lagi Yohanes 5:30, Lukas 10:16, Markus 9:37, Matius 10:40. Bentar, saya ambil Alkitab. Saya mau baca ayat. Ambil. Mantap Ibu. Mantap. Itu yang saya respect sama Ibu Lorenzia. Ambil Bible-nya Bu, mantap, keren, mantap. Yohanes 5:30, kehendak Dia yang mengutus aku. Lukas 10:16, Dia yang mengutus aku. Markus 9:37, Dia yang mengutus aku. Matius 10:40, Dia yang mengutus aku. Utusan. Yohanes 17:3, banyak banget, berjubel. Jubel. Yohanes 11:41, banyak banget Yesus utusan Bu. Kagak ada juga Yesus berkata aku Tuhan, kagak ada. Inilah saya bilang Kristen ini loh, lebih pintar dia daripada Maria. Kok kalian lebih tahu iman kami? Nah ini terbaca di Bible Bu. Tahu lah orang terjemahan. Jangan coba-coba Alkitab untuk membenarkan narasi kalian. Loh, kalau begitu Ibu bacalah. Kalau gitu Ibu baca Kejadian sampai Wahyu kalau nggak mau diambil satu-satu. Ya memang kita baca lah, karena kita baca maka kita paham. Makanya kalau saya baca begini Ibu tahu nggak di mana bacaan saya nih?
Oke ya, saya baca satu ya Bu ya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Itu tertulis di mana Bu? Markus. Nenekmu kiper, Matius 10:40. Katanya pernah baca. Yohanes berapa tadi? Yohanes berapa? Yohanes berapa tadi? Ibu, utusan kok dituhankan Bu? Enggak, kalian kalau kalian nggak mempercayai dia sebagai Tuhan, itu urusan kalian. Bukan masalah Tapi percaya, Bu, datanya. Jangan kalian merasa paling benar dengan keimanan kami, karena kalian pun semuanya masuk neraka dulu. Saya baca lagi Bu. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku dengerin dulu orang kita baca, Ibu. Kita baca loh. Hormatilah orang yang membaca Bible-mu, Bu. Bisa nggak sih? Saya ulang ya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku, dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku, dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku. Siapa yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi Dia mengutus aku. Itu loh, utusan semua loh Bu. Kenapa ini Bu? Mengutus aku, tetapi Dia yang mengutus aku. Itu. Siapa itu Bu yang mengutus? Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Dengarin dulu Bu, data terakhir. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Markus 12:29, hukum terutama, dengarlah wahai orang Israel, Tuhan itu satu, bukan Yesus yang Tuhan. Gimana Bu? Ada Ibu mau melawan Yesus, silakan Ibu lawan Yesus. Tadi Yohanes 11 ayat berapa tadi? Yohanes 11 41 sampai 42. Oke, saya bacakan. Mereka pun mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Utusan. Ya, benar. Gini, orang Kristen tidak pernah membaca Yesus itu diutus. Jangan salah. Orang Kristen. Nah, itu tertulis. Data dilawan. Udahlah Bu, tidur. Data lu lawan Bu. Data lu lawan. Iya, kan tidur Bu. Bu, jangan memalukan di sini Bu. Data lu lawan. Tapi ayat-ayat yang lain juga banyak yang menyatakan itu kan ayat-ayat untuk mendukung narasi kalian kalau Yesus itu hanya sekedar utusan. Nah, memang tertulis begitu. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 14 ayat 6. Ya. Apa itu? Yohanes 1 ayat 1. Iya, baca dulu Bu. Baca aja Yohanes tadi. Baca aja. Oke. Baca Bu. Di mana tuh Yesus Tuhan di situ? Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu pun sampai ke rumah Bapa kau tidak melalui aku. Ya. Baca. Itu memang. Kita ini Bu penghafal Bible Bu. Ibu baru nyari, kita udah dapat. Bible di dalam kepala kami Bu. Makanya Bu, biar kata di bis kota Bu, biar kata di kereta api, kalau ada pendeta mau diskusi sama saya, kelar dia. Karena Bible ada dalam kepalaku. Mau siapa pun berdebat dengan kalian ya, karena firman Tuhan itu kalian harus Roh Kudus dibaptis dulu. Dan bagaimanapun kalian menjelaskan keislaman kalian, kami tidak akan pernah bisa menerima. Ya udah baca Bu, baca. Di mana tertulis di Bible Yesus itu Tuhan? Allah kalian jahat. Udah Bu, di mana tertulis di Bible Yesus itu Tuhan? Udah buka, di mana? Buka, pakai data kita. Pakai Bu. Tuk. Di mana Bu? Jiman, di mana Bro? Jiman, datanya tertulis Yesus itu Tuhan. Tidak ada.
Tidak ada. Saya berapa tahun, dia aja baru buka, baru baca, lucu kan? Tuh. Ada. Bu Lorencia, saya bantu Bu, saya bantu. Buka Galatia 3 nomor 13. Ya itu, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Apalagi kita Bu. Atau Yohanes 3 nomor 13. Ya, kamu memanggil aku guru dan Tuhan katanya. Sebab aku guru dan Tuhan. Itu, gua kasih original tes kelar lu. Atau Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Itu, yang mana kau mau pakai? Udahlah Bu, mending Ibu turun, panggil pendeta yang pintar dah. Dia ada ya. Jadi di dalam Lukas 4 ayat 12. Ya, Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya, itu ketika dia dicobai. Itu Yesus itu dibawa oleh iblis ke gunung yang tinggi. Terus kemudian bersoal jawab. Yesus itu adalah Tuhan. Yesus menyuruh, Yesus itu menyuruh menyembah Tuhan, bukan menyuruh menyembah dirinya. Baca baik-baik Bu. Sebenarnya Ibu ini musuh Ibu itu adalah Bible Ibu sendiri. Oh tidak, kalian bermusuhan kok. Orang-orang yang tidak percayanya musuh-musuh. Orang Yesus ngomong dia utusan, lu bilang dia Tuhan. Gimana sih lu? Yesus ngomong aku utusan, tapi Ibu datang dia Tuhan. Terus siapa yang melawan itu? Ayo, siapa yang melawan? Tuk. Udah Was, lanjut, kasihan dia Was. Ini dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 5 juga ya. Dan ia berkata, siapakah engkau Tuhan? Tuhan berkata, akulah Yesus yang engkau aniaya. Sia-sialah bagimu melawan aku. Jadi banyak pernyataan-pernyataan kalau Yesus mengakui dirinya adalah Tuhan. Nenek mengkiper. Ya nenek mulai kiper. Di situ Paulus itu bertanya, dengerin Bu ya. Dengerin. Dalam perjalanannya ke Damsyik, Paulus itu masih misi menganiaya murid-murid. Sampailah dia ke Damsyik, dia jatuh ke tanah, dibutahkan matanya. 9 nomor 5. Jawab Saulus, siapakah engkau, Tuhan? Dia bertanya, dia jawab sendiri. Kemudian 2 pembuka, katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Yesus kan sudah nggak ada di bumi Bu. Dari mana suara ini Bu? Dari mana suara ini? Ada penampakan, si Paulus kan mendapatkan penampakan bagaimana orang dia dibutakan matanya? Dari situ dia bertobat kan? Dari mana dia penampakan? Dengerin Bu. Dengerin Bu. Yesus itu sudah tidak ada di muka bumi. Bagaimana ada penampakan? Apa yang dia tampak? Lagian dia dibutakan matanya, apa yang dia lihat? Ibu mah kalau ngarang ahlinya deh. Dia bukan melihat seperti jasad manusia loh pada saat itu. Kan berupa cahaya kan dikatakan. Cahaya apa? Bukan berupa manusia. Yesus bercahaya gitu. Maksudnya pada situ yang penampakan kepada si Paulus itu bukan berbentuk wujud manusia secara berbentuk apa? Tetapi itu berupa suara dan ada sedikit cahaya yang suara dari mana? Bukankah Yesus berkata? Dengerin Yohanes 5 nomor 37. Suara rupanya pun tidak bisa kau lihat, suaranya pun tidak bisa kau dengar. Menurut Yesus suara Tuhan nggak bisa didengar Bu. Nggak bisa didengar pula. Ya Yesus yang ngomong suara Tuhan nggak bisa didengar. Gimana itu? Berarti yang dia dengar apa? Suara apa? Suara bintang timur, yaitu Lucifer yang dia dengar. Kalau Lucifer itu biasanya Lucifer itu membawa kepada kejelekan, kejahatan. Justru tapi itu kenapa justru Paulus yang dulu Anda bisa lihat tulisannya Paulus. Semua tulisan Paulus itu, dengerin ya Bu ya. Terakhir dengerin dulu. Dengerin ya. Dengerin dulu. Semua tulisan-tulisan Paulus itu, dengerin dulu sebentar Bu ya. Dengerin dulu. Semua tulisan-tulisan Paulus itu bertentangan dengan ajaran Yesus. Kenapa demikian? Tulisan Paulus yang paling kurang asem adalah Galatia 3 nomor 13. Ya, tolong Ibu baca Galatia 3:13. Ibu setuju nggak tulisan Paulus Bu?
tolong Bu, baca Galatia 3:13. Ibu setuju nggak tuh tulisan Paulus? Silakan dibaca Bu, monggo. Galatia 3 nomor 13. Galatia 3 nomor 13. Itu tulisan Paulus Bu. Ibu setuju apa tidak tuh? Itu tulisan Paulus Bu. Ibu setuju apa tidak? Berisik ini yang naik, jangan berisik dulu. Ibu ini mau belajar. Galatia 3:13 Bu. Baca aja Bu, kencangin Bu bacanya, baru Ibu berpendapat ya. Habis ini saya diam Bu. Saya mau minum. Telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Makanya kalau membaca Alkitab, Ibu lain Ibu baca, Ibu lain baca, Ibu lain jelaskan. Yang dibaca aja yang dijelaskan Bu. Kenapa Ibu membaca? Ibu membaca harga cabai. Kan ada satu perikop. Ibu membaca bagaimana harga cabai, Ibu menjelaskan harga oli gitu loh. Pasti sesat kamu pemaham. Bu, dengarkan. Coba dibacakan aja Bu, Galatia nomor 13. Ya baru Ibu jelasin, jangan jelasin. Ya, yang saya bacakan. Nah, coba baca, kita belum dengar Bu. Coba Ibu bacakan. Kemana aja dari tadi? Karena mikrofonnya Ibu ke mute tadi, makanya kita nggak dengar. Itu loh. Oke, 13 ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita manusia yang berdosa ini. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Oke, stop Bu. Ya udah stop. Ini dengar. Ya saya bertanya dulu, siapakah yang membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada Abraham dibawa-bawa. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Kita menerima roh yang ini orang saya turunin berisik dia Bang. Itu berisik dia. Ya siap Bu, yang terkutuk di tiang salib siapa itu Bu? Sebenarnya yang terkutuk itu kita. Oh, yang digantung di tiang salib siapa? Tetapi Yesus. Dengarin dulu Bu, yang digantung di tiang salib siapa Bu? Yesus untuk menanggung Yesus. Yang terus harusnya kita tanggung. Kan Ibu datanya di situ, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Pertanyaannya Bu, apakah orang yang digantung di tiang salib terkutuk? Kalian Islam jangan kebiasaan mengambil satu ayat bukan pemahaman sendiri. Apakah orang yang digantung di tiang salib terkutuk? Jawab Bu. Terkutuk. Jawab Bu. Terkutuk lah. Memang terkutuk. Oke, siapakah yang digantung di tiang salib? Yesus. Oke, Yesus. Oke, Yesus. Yesus sudah. Apakah Yesus terkutuk? Jawab. Jujur Bu. Manusia yang berdosa. Jujur Bu. Ya, karena manusia yang iya, udah selesai. Berarti Yesus terkutuk. Menurut Paulus, Yesus terkutuk. Anda setuju dengan tulisan Paulus itu? Memang benar seperti itu. Benar. Jadi Anda setuju. Anda bersengkongkol dengan Paulus mengutuk Yesus, betul? Saya tidak mengutuk Yesus, memang Yesus harus. Anda mengiyakan kok. Anda mengiyakan loh. Saya tidak mengutuk dia, memang. Anda mengiyakan. Anda mengiyakan tadi. Jadi Anda ini sebenarnya nanti digamparin sama Bunda Maria bersekongkol dengan Paulus mengutuk anak orang. Siap-siap aja nanti digampar sama Bunda Maria. Untuk penebusan. Ya udah cukup host, nggak ada ilmunya dia. Lanjut standby. Siap. Karena Paulus. Gimana Bu? Gimana? Bukan karena perkataan Paulus, memang dari sananya dia punya tujuan, memang dia bakal mati mencurahkan darah. Oke, siap. Coba Ibu minta tolong dibacakan Galatia 3 nomor 13, diulang Ibu. Ya. Tolong dibacakan ulang Bu. Tolong dibacakan ulang. Izin. Ayat berapa? Galatia nomor 13, dibacakan pelan-pelan. Ayat dari ayat 12 saya bacakan. Dari ayat 12. Bebas. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Karena Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Nah, itu ingat ya, karena kita. Yesus menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kalau Yesus tidak disalib, kita semua ini yang tersalib. Oke, berarti yang dikutuk di situ selain Yesus apa, Bu?
Maksudnya? Selain Yesus yang dikutuk di situ, apalagi yang dikutuk situ, Bu? Ini jelas dituliskan kan memang orang yang digantung di kayu salib yang terkutuk. Oke, coba bacakan ulang, Bu, nomor 12-nya. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan hukum Taurat bukanlah iman. Hukum Tauratlah bukan iman. Oke, nomor 13. Melainkan, jangan potong-potong, jangan suka sunat-sunat kalian. Melainkan apa yang melakukannya akan hidup karenanya. Oke. Karena Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Oke. Kutuk hukum Taurat. Menebus dari kutuk hukum Taurat. Oke, lanjut, Bu. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Oke. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Oke, selain yang terkutuk, yang digantung, selain itu apalagi yang dikutuk, Bu? Jelas di sini dikatakan kan Yesus. Kalau saya bilang, Bu, yang dikutuk situ hukum Taurat dan orang yang digantung di tiang kayu salib, betul? Ini penjelasannya, ya. Oh, begini. Oke. Gimana, Bu? Kayu salib, ya, orang-orang yang hidup pada zaman itu dia memakai hukum Taurat. Ya, jangan mencuri, jangan ini bla 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 bla. Dan seorang pun manusia tidak akan sanggup melakukannya. Karena apa? Hukum Taurat itu ketika satu aja dia lakukan kesalahan, maka seluruhnya akan gugur. Oke, nah sekarang gini, Bu. Di ayat itu kira-kira hukum Taurat dibatalkan atau dilakukan? Kalau di sini, kalau kita melihat ya, Kristus telah menembus kita dari kutuk hukum Taurat. Artinya apa? Hidup kita tidak tergantung lagi dengan hukum Taurat. Itu sebabnya orang. Oke, sip. Saya sudah dapat poinnya, Bu. Berarti dibatalkan kan? Iya, dia udah akui Tuhannya terkutuk, udah jangan disiksa orang. Sip. Nah, yang batalkan hukum Taurat siapa sih itu, Bu? Siksa memang kita mengakui, seluruh orang Kristen mengakui itu. Tuh, dia akui Tuhannya terkutuk, udah. Sekarang pindah ke Efesus 2 nomor 15, suruh baca. Efesus 2:15. Efesus 2:15 baca, Bu. Coba Ibu, Efesus 2 nomor 15. Nah, ini kan enak, Bu. Kita kasih data Ibu yang baca, biar nanti dikira nanti dipelintir-pelintir ayat, kan nggak enak. Iya, gitu, Bu. Efesus 2 nomor 15, Ibu. Bentar ya. Ayat 15. Siap, Ibu. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu ia mengadakan damai sejahtera. Siapa yang membatalkan itu, Bu? Ya. Ya, yang membatalkan hukum Taurat siapa sih itu, Bu? Dengan kematian Tuhan Yesus tadi di kayu salib. Oke, yang membatalkan hukum Taurat itu siapa? Kalau saya mengatakan siapa berarti mengarah kepada sosok atau orang atau nama. Yesus. Yesus. Jadi Yesus yang membatalkan hukum Taurat gitu? Iya. Oke, sip. Ibu, tolong bacakan Matius 5 nomor 17. Bertentangan dong dengan itu. Tidak boleh dihapus satu titik. Gimana, Bu? Padahal yang nulis kitab Paulus, kok Yesus yang dituduh? Pelan-pelan Pak Andi. Kutuk. Nggak menggoyahkan iman orang Kristen loh. Iya, Bu. Saya kan hanya memberikan data sama Bang Andi. Ibu kan yang membaca. Takutnya nanti kita pelintir-pelintir loh, Bu. Tidak membuat satu ayat itu untuk menjadi inspirasi iman kami, enggak. Iya, Bu. Dibaca minta dulu, tolong Bu. aja, Bu. Minta tolong dibacakan Matius 5. Nanti iman Ibu dapat goyah kan gitu kayak Bang Jimen ini. Itu kayak tadi kan ada siapa lagi tadi itu, Ibu Uli Nono, siapa kan namanya tadi itu. Itu ngobrol sama saya masuk angin langsung, Bu. Iya, sampai keringat dingin dia tadi. Percaya imannya nggak masuk angin.
Iya, coba Ibu minta tolong dibacakan Matius 5:17. Ayat 17. Siap. Oke, janganlah Yesus dan hukum Taurat, ya. Oke. Itu ya. Yesus, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Oke. Nah, di sini Yesus meniadakan atau menggenapi hukum Taurat, Bu? Menggenapi. Menggenapi. Tadi di Efesus 2:15 yang membatalkan hukum Taurat siapa, Bu? Begini, dalam arti Oh, membatalkan. begini. Udah bang. Tidak. Dia 18-nya tadi itu, sambung ke 18-nya. 18-nya dulu Bu, dibacain terus. Harus 2. 18-nya baca Bu. 17-18, Bu, bisa baca. 17-18. 17-18. berapa? Lanjut ke 18-nya, Bu. Kan tadi 17 tuh yang dibaca. Lanjut ke 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota pun atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Oke. Yesus mengatakan boleh itu. Di situ, Bu, Yesus mengatakan saya tidak meniadakan, melainkan menggenapi. Nah, di Efesus 2 nomor 15 di situ dibatalkan hukum Taurat. Benar. Nah, apakah kedua ayat ini, Matius 5:17-18 sama Efesus 2:15, apakah yang membatalkan hukum Taurat? Benar. Tokoh yang sama. Seperti ini. Ya. Manusia tidak akan pernah bisa selamat satu orang pun dengan melakukan hukum Taurat, karena satu orang pun manusia tidak akan pernah mampu melakukan itu. Sebabnya dikatakan sampai sekarang masih ada yang mampu, Bu. Yahudi masih menjalankan, Bu. Kalian aja, walaupun emang kalian sesempurna itu melakukan saya nggak melakukan hukum Taurat, Bu. Saya Muslim. Kalian kan punya aturan juga. Iya. Kalian tidak pernah bolong-bolong. Nah sekarang gini loh, Bu, ya. Yesus waktu hidup taat dan patuh terhadap hukum Taurat. Makanya di Matius 5 nomor 18 itu tadi tidak satu titik pun, satu iota pun yang haruskan dihapus dari hukum Taurat, kata Yesus. Tapi setelah Yesus mati, tidak ada di muka bumi, Paulus membuat surat. Mati dia. Ya, dengan matinya Yesus di tiang salib, hukum Taurat dibatalkan. Jadi ajaran Paulus dengan ajaran Yesus itu, Bu, berantem, kontradiksi. Paham sampai sini? Anda. Nah, tuh. Kan data itu, Bu, di Bible Ibu itu. Oke, Bu, sekarang gini, Bu, minta tolong bacakan 2 Petrus 1 nomor 20, Bu. Pemahaman kami orang Kristen bukan seperti itu memahami. Siap. Ibu minta tolong, Bu, 2 Petrus 1 nomor 20. Bukan masalah pemahaman, Bu. Quran terbaca dengan jelas, Bu, nggak perlu diapain, nggak perlu diutuk-utuk, Bu. Itu sudah tertulis, 2 Petrus Bu. 2 Petrus 1 nomor 20. Pak Mar yang harus maju nih sebenarnya nih. Pak Mar. Yang Pak Mar, terutama tolong aku Pak Mar, help. Bahwa nubuat-nubuat dari kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Oke, coba dibaca ulang, Bu. Dibaca ulang. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Oke. Nah, maksud ayat itu apa, Bu? Ini Amsal 3 nomor 5, Bu. Izin terakhir, Bu. Saya mohon maaf ya, Bu. Amsal 3 nomor 5, Bu. Tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Oh, suruh baca Amsal 3 nomor 5 ya. Amsal 3, Bu. Amsal 3. Butir 15. Nomor 5. Oh, nomor 5. Amsal 3, Bu. Nomor 5. Yang sesat ya. Izin, Bu. Siap. Izin, Bu. Izin. Amsal 3 nomor 5, Bu. Izin. Oke. Ayat 5. Ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kutuk. Ia akan meluruskan jalanmu. Kenapa kalian ketawa? Ya nggak boleh bersandar atas pengertian sendiri, Bu.
kita tidak mau bersandar kepada pengertian kita sendiri. Nah itu tertulis, ibu bersandar pengertian sendiri, tertulis Yesus begitu, nggak boleh dihapus hukum Taurat, ibu kasih pengertian sendiri. Dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Oke, kalau begitu jangan bersandar atas pengertianmu sendiri. Yesus berkata di Matius 5 nomor 18, tidak boleh dihapus hukum Taurat walaupun dengan satu titik. Ibu setuju? Tidak ada yang menghapus, tidak ada yang menghapus itu. Oke, Efesus 2:15 apa yang dihapus? Tidak ada yang menghapus. Di Efesus 2:15 tadi apa yang dibatalkan? Kan sampai sekarang masih melakukan itu. Apa yang dibatalkan di hukum Taurat, Bu? Gini, apa yang dibatalkan di Efesus 2:15 tadi? Dibatalkan itu bahasanya manusia tidak. Nah, ini pengertianmu sendiri nih, Bu. Tuk. Kami tahu itu karena memang kami menyadari dengan kemampuan kami sendiri, dengan pengertian kami sendiri, dengan melakukan seluruh hukum Taurat kami tidak akan pernah mampu. Oke, kenapa nggak mampu, Bu? Kemampuan kepada kami. Kenapa nggak mampu? Karena kita manusia biasa nggak akan mungkin mampu. Berarti apa gunanya hukum Taurat itu, Bu? Karena gini, jangan mencuri, jangan mengingini. Oh, masih dipakai? Samamu, ya. Orang yang melirik aja katanya, benci aja itu sudah sangat mampu. Itu masih dipakai, Bu? Jadi masuk Anda, kalau kami tidak memakai itu, mungkin orang Kristen jauh lebih ganas dari kalian itu teroris. Tapi Efesus 2:15 dihapus semua, Bu, dibatalin semua oleh Paulus. Kekuasaan. Nah, ini pengertianmu sendiri lagi nih. Tuk. Maksudnya pelaksanakan hukum Taurat untuk melakukan keselamatan itu yang dihapus. Nggak 10 perintah Tuhan itu, Bu, kuduskanlah hari Sabat, Ibu masih lakukan? Ya jelas lah. Oh, Ibu bersabat? Ya kita bersabat, kenapa rupanya? Hari Sabat itu hari apa, Bu? Minggu. Hari Sabat itu hari apa, Bu? Sabtu. Hah? Hari apa? Hari Sabtu, kenapa? Jadi Ibu kerjanya hari Sabtu? Iya, kenapa? Oh, Ibu Advent? Kalau iya kenapa? Oh, berarti Nabi Ibu orang Amerika, Evangelion. Kalian Ya. itu semua. Nabi Ibu orang Amerika, Bang, ternyata. Udahlah. Ibu perempuan dari Amerika, pantesan. Kalian bilang satu orang pun orang manusia tidak bisa mampu melakukan hukum Taurat. Kamu bilang masih melakukan kah? Ya, orang Kristen masih melakukan. Kalau nggak melakukan, mungkin apa yang dilakukan teroris Islam itu mungkin akan dilakukan orang Kristen juga. Teroris lagi. Salah itu. Aduh. Ibu nggak tahu Belanda ya? Ibu nggak tahu Belanda masuk ke Indonesia dia pakai apa, Bu? Belanda itu, Bu. Ibu Belanda masuk ke Republik ini, ke Nusantara ini, Bu. Itu bawa Bible loh, Bu. Dia mempraktekkan Ulangan 20 loh, Bu. Apabila kamu masuk sebuah kota, ajaklah dia berdamai. Diam dulu, Bu, saya bacain. Jangan. Diam dulu, saya bacain dulu. Siapa yang teloli sebenarnya nih? Kan orang berdagang. Diam dulu, saya baca dulu gantian. Kan Ibu tadi begitu, jadi saya ngomong dulu. Diam dulu, Bu, ya. Gantian ya. Apabila kamu memasuki suatu kota, ajaklah dia berdamai. Kalau dia berdamai, jadikan dia budakmu dan kerja rodi. Apabila dia melawan, secara kesimpulannya ya, habisi semua segala yang bernapas. Begitu. Itu di Biblemu, Bu. Belum lagi ayat tidak intoleran di Biblemu, 2 Yohanes 1 nomor 10 sampai 11. Apabila ada orang datang ke rumahmu tidak membawa ajaran ini, jangan kau mengucapkan salam kepadanya. Apabila kamu mengucapkan salam kepadanya, kamu akan mendapat upah yang jahat atas perbuatanmu. Jadi Ibu, itu di Bible Ibu sangat-sangat tidak toleran, Ibu. Ibu aja jarang pakai itu. Ibu hanya pakai di gereja perpuluhannya. Kasihilah musuhmu, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Doakanlah musuhmu. Tanya orang Kristen yang ibadah, iman kalian lemah kali ya? Iman kalian lemah kali kalau lihat orang Kristen ibadah. Udah Bu, gereja-gereja di udah Bu, diam dulu Bu. Ada yang selamat sore, diam dulu Bu. Udah diam dulu Ibu, diam dulu. Udah diam. Ada yang baru aja. Ibu nggak ada ilmu, percuma. Selamat sore. Iya, sore. Selamat sore, Bang Sira. Ya. Silakan Bang Sira, ada yang mau disampaikan atau mau bertanya? Silakan. Saya mau bertanya soal
Buktikan Allah Islam itu ada. Apa? Apa? Katanya buktikan bahwa Allah Islam itu ada. Tuhan Islam itu Islam itu ada. Tuhan Islam itu ada. Iya. Tuhan Islam itu namanya Allah Subhanahu wa taala ada. Artinya wujud ada. Kenapa di dalam Al-Qur'an sendiri membuktikan Allah Subhanahu wa taala itu ada? Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Tidak mungkin langit dan bumi ini ada kalau tidak ada penciptanya. Tidak mungkin Adam dan Hawa. Saya lagi menjawab, lu ngeloceh. Jangan lagi orang Kamu lu bertanya. Membuktikan, kamu itu hanya sebatas klaim. Nah ini tertulis di Al-Quran kok klaim. Nah kalau begitu saya tanya balik. Al-Quran siapa? Kalau begitu tuh buktikan juga balik, kan klaim nih. Oke, saya klaim saja. Buktikan kalau Yesus itu ada. Nomor sepatunya berapa? Awas lu, gua gamparin lo kalau nggak kasih data. Nah, buktikan kalau Yesus itu ada. Ayo silakan. Ayo cepetan. Mana tahu? Mampus. Buktikan kalau Yesus itu ada. Minimal fotonya lah. Ayo, buktikan kalau Yesus itu ada. Fotonya beda-beda Pak Andi. Fotonya beda-beda. Kalau bertanya itu, ya dengarkan jawaban. Jangan mengklaim bahwa jawabanmu begini. Halu, itu nggak boleh begitu, bro. Anda yang bertanya, hormatilah orang yang menjawab. Nah kalau saya bertanya balik, gua kick habis, mati lo. Buktikan Yesus itu ada. Mana Yesus? Kamu kok nanya balik? Ya saya udah jawab, kamu nggak percaya. Islam itu ada. Saya udah jawab. Saya udah jawab, kamu nggak percaya. Kamu hanya memframing malah jawaban saya. Allah Subhanahu wa taala itu ada karena ada yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang menciptakan, di Al-Qur'an jelas. Kemudian dia menciptakan manusia Adam. Jelas. Di dalam Al-Qur'an tertulis, sesungguhnya ini aku adalah Allah. Dia mengakui dirinya ada. Di dalam Toha 14, sesungguhnya ini aku adalah Allah, dirikanlah salat untuk menyembahku. Ada dia di dalam Al-Quran menjelaskan di situ. Nabi Muhammad SAW datang ke bumi menjelaskan itu. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, itu pembukaan Undang-Undang Dasar, pembukaan kita diadopsi oleh negara ini. Negara ini mengakui Allah itu ada. Nah sekarang mana Tuhanmu Yesus itu? Tunjukkan di mana Tuhanmu Yesus. Jawab. Ayo. Berani bertanya, berani tanya balik. Mana Yesus Tuhanmu? Tunjukkan. Di mana tertulis kalau Yesus itu Tuhan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9. Bisa jawab, karung. bisa jawab. Loh, tadi saya nggak jawab ya Ustaz Arif. Itu kamu klaim Allahnya orang baik. Kok klaim? Ya turunin lah, turunin. Yang menciptakan Tuhanmu adalah Tuhan saya. Jadi yang Yesus itu kan manusia tuh, ya diciptakan oleh Tuhan saya. Kata di dalam Al-Quran dijelaskan ya, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali menyembahku. Itu Allah yang menciptakan jin dan manusia. Ya bodoh. Tuh jelas ada Allah yang menciptakan. Indonesia yang kita cintai bersama ini percaya ada Allah. Di dalam pembukaan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa ada Allah itu. Jadi kalau kau datang sebagai warga Indonesia tidak percaya Allah Subhanahu wa taala, keluar dari Indonesia. Sekarang juga. Tepuk tangan. Oh, bukan levelnya Bang Andi itu, nggak bisa diskusi itu. Nggak bisa. Waduh. Mari bro, diskusi itu menghormati jawaban orang. Kalau hanya Anda bertanya, orang menjawab, terus kamu bilang nggak percaya, buat apa lu bertanya? Kalau nggak mau mendengarkan jawaban orang gitu loh. Nah giliran ditanya balik, kamu hanya boker di celana.
Ada yang mau naik itu Jamalia Abu Bakar naikkan itu, Gos. Ya, Kristen yang santun naik aja diskusi, mumpung followers masih banyak ini, masih bertahan di 1.500 ayo. Jangan coba-coba bertanya kalau tidak mau mendengarkan jawaban orang lain. Kita bertanya berdasarkan data di Al-Quran, gitu ya. Karena saya bukan ustadz, ya jawaban saya pelet-pelet begitu aja. Insya Allah ada datanya di Al-Quran. Saya hanya menyebutkan, begitu ya. Dan insya Allah tidak ada ustadz yang berani menegur saya, karena memang yang saya berdasarkan Al-Quran. Satu. Nah, anda sendiri siapa yang tidak setuju dengan jawaban kami? Anda yang bertanya. Nah kalau anda nggak setuju, oke lah, lanjut lagi gitu loh. Itu namanya diskusi, tapi anda menyalahkan. Halulah apalah jawab argumentasi kamu. Parah ini orang-orang yang kayak gini. Inilah pengaruhnya Paulus ini, pengaruhnya Lucifer, merusak akal sehat manusia. Isinya hanya kebencian. Nah kalau anda benci Islam, kalau anda tidak suka Nabi Muhammad SAW, ya keluar dari Indonesia. Itu aja konsekuensinya. Jangan nikmati hasil perjuangan umat Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan. Karena tidak ada satupun yang pernah saya dengar dalam sejarah gitu ya, melawan Belanda dengan teriakan haleluya. Kagak ada gua pernah dengar. Tapi yang ada adalah Allahu Akbar, Indonesia merdeka. Nah kalau anda nggak setuju Allahu Akbar dalam memperjuangkan dan mengisi kemerdekaan dengan Allahu Akbar, anda nggak setuju, ya tinggalkan Indonesia. Gampang kok. Ya saya tunjuk negara yang dekat dari Indonesia, anda bisa minta suaka di Papua Nugini, lebih dekat. Atau ke Malaysia jangan ke Malaysia, Papua Nugini, atau ke Burundi deh, ke Burundi aja gitu ya. Atau ke Timor Leste deh, boleh deh, Timor Leste dekat gitu. Yang saya tidak habis pikir, mereka tidak bantah dengan data gitu. Kita kasih data, tapi mereka nggak bantah dengan data. Itu yang nggak habis pikir gitu. Padahal yang, ya seperti saya kan tadi sama kayak sama ibu tadi, saya itu sama itu kita tadi, saya udah ngasih data memakai Alkitab. Karena yang dibahas adalah tentang Yesus, nggak mungkin lah memakai Al-Quran, sebab nanti bisa dialibinya ya itu kan pemahaman Al-Quran. Oke, kita pakailah pemahaman Alkitab. Saya kasih data, dia tidak menerima. Ya kalau tidak menerima ya udah, kitab sucimu jangan pakai Alkitab, pakai buku erek-erek lah, gitu. Karena Alkitab berkata seperti itu, gitu. Dia mengagung-agungkan Paulus. Saya mau ngasih data sebenarnya tadi sama dia bahwa Paulus itu adalah penipu. Ketika di Damsyik tadi, di Kisah Para Rasul 22, orang yang bersama dengan dia tidak melihat dan tidak mendengar. Tapi di Kisah Para Rasul 9, orang-orang tersebut dia menjelaskan dia mendengar tapi tidak melihat cahaya itu. Jadi mana yang kita harus pegang? Gitu. Jadi nampak apa persekongkolan penipuan itu tidak sempurna. Ya memang betul. Karena penipuan atau persekongkolan kebohongan yang dibuat akan menghasilkan kebohongan yang lebih besar lagi. Ya itulah kebohongan yang lebih besar tadi apa? Mentuhankan utusan, mentuhankan Yesus. Kira-kira begitu, Bang. Ya udahlah teman-teman. Aduh, mana nih? Kedengaran nggak nih? Ya. Terima kasih buat semuanya. Mohon teman-teman Kristen kalau diskusi pertama sopan, santun, pakai akal. Jangan ada unsur nista-nista. Kami muslimin itu, kenapa kami pelajari Bible Anda? Supaya kami berbicara itu tidak ngarang-ngarang. Justru kami membaca apa adanya, tidak ditambah, tidak dikurangi. Justru Anda melanggar Amsal 3 nomor 5. Anda berdasarkan pengertian sendiri. Udah jelas Yesus nggak boleh dihapus hukum Taurat 1 titik. Datang Paulus menghapus semuanya. Anda ngeles sana, ngeles sini gitu loh. Kesimpulannya adalah mari kita diskusi berdasarkan data dan fakta, bukan berdasarkan asumsi belaka.
gitu ya, dan saling menghormati satu sama lain. Anda bertanya, insya Allah kami jawab kok, tapi hormati jawaban kami. Nah, kalau Anda punya keilmuan, boleh Anda membantahnya kok, kami nggak marah. Kami nggak pernah takut untuk dikoreksi, tapi ada catatannya. Ilmu apa Anda ingin mereaksi Al-Quran? Baca saja kagak bisa. Gitu loh kira-kira teman-teman. Sekian dulu karena waktunya untuk menjelang ibadah sholat maghrib, kami siap-siap dulu. Host terima kasih, semuanya terima kasih. Bro Jiman sehat selalu, tetap jadi istiqomah menjadi seorang muslim. Insyaallah, Allahu Akbar. Insyaallah, insyaallah. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.